Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia, kembali bersama dengan Anda dalam renungan singkat bersama Wanda Dumais. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membahas firman Tuhan di dalam Mika 5 ayat yang pertama. Dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, kalau ayat-ayat ini ada perbedaan di dalam penomoran, maka saudara tinggal menyesuaikan saja ya. Di dalam Alkitab saya ini Mika ini dimasukkan di dalam Mika 5 ayat 2 atau Mika 5 ayat 1. Anda tinggal memeriksa tergantung Anda memakai Alkitab yang mana. Nah, di dalam Mika 5 ayat yang pertama ini dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Saudara, apa yang disampaikan oleh Mika ini memberikan sebuah penegasan bahwa kota yang dinubuatkan oleh Mika ini adalah Bethlehem Efratah. Saudara, karena ada kota Bethlehem lagi, Bethlehem Sebulun, maka supaya tidak membingungkan, Mika menyatakan kota yang spesifik, nama yang spesifik, bukan Bethlehem di Sebulun, tetapi Bethlehem di Efrata. Saudara, Bethlehem itu artinya rumah roti, sementara Efrata itu artinya diberkati atau berbuah dengan lebat. Jadi kita sudah lihat arti yang spesifik di sini. Sekali lagi saya ulangi. Bethlehem artinya rumah roti, lalu Efrata artinya berbuah lebat atau diberkati. Nah, nubuatan dari Mika berkata, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi suku-suku Israel itu yang paling utama disebut sukunya, yaitu suku Yehuda. Lalu kemudian mereka dibagi kurang lebih sampai dibagi 1000-an, begitu ya, sampai pada suku-suku yang terkecil. Mika katakan, daripadamu akan bangkit bagiku, bagi Tuhan, seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pada saat Mika memberitahukan firman ini sangat baik sekali didengarkan oleh orang-orang Israel atau orang-orang yang tinggal di Bethlehem Efrata. Tetapi saudara, fakta membuktikan ketika firman ini didengar orang di masa di mana Maria sedang mengandung bayi Yesus, Bethlehem Efrata bukanlah kota yang seperti disampaikan oleh Mika. Bukan kota yang berarti rumah roti, bukan kota yang diberkati. Bethlehem di zaman Maria dan Yusuf adalah Bethlehem yang miskin. Bethlehem Efrata di zaman Maria dan Yusuf adalah kota yang dilupakan orang. Dari kota yang terkenal, kelahiran seorang raja hebat dari suku Yehuda
yaitu Raja Daud, kota ini menjadi terus-menerus tergerus sampai menjadi kota yang tidak mempunyai artinya. Sudah tidak bisa lagi disebut kota sebenarnya, sebuah kampung. Mengapa? Bukan lagi kota raja, bukan lagi kota yang penuh berkat, bukan lagi kota rumah roti, tetapi menjadi satu desa kecil, menjadi satu desa miskin, menjadi satu desa yang terkenal sebagai desa yang orang-orangnya bekerja sebagai gembala. Dalam kesempatan yang lain, saya sudah pernah menjelaskan bahwa gembala adalah pekerjaan shepherd atau shepherding atau mind the animal, itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Pekerjaan apa yang engkau lihat paling rendah di tempatmu? Seperti itulah engkau bayangkan pekerjaan ini. Sudah pekerjaannya rendah, uangnya juga tidak ada mengembalakan domba itu. Maka orang beramai-ramai meninggalkan pekerjaan pengembala itu. Orang tidak melihat ini sebagai pekerjaan yang bisa menghidupkan. Jadi cuma orang-orang yang tidak punya kerjaan sudah terpaksa sekali, maka mereka akan bekerja sebagai penggembala. Bahkan kita mengetahui Maria, keturunan raja dari Yehuda, yaitu Raja Daud, tidak tinggal di Bethlehem. Kita mengetahui Yusuf, keturunan Raja Yehuda, yaitu Raja Daud, tidak tinggal di Bethlehem Efrata. Mereka memilih tinggal di Nazaret, kota yang gemerlap, kota yang bisa memberikan kehidupan kepada mereka. Bahkan Yusuf setidak-tidaknya, walaupun Alkitab katakan dia miskin, dia bekerja sebagai tukang kayu. Profesi ini masih lebih daripada profesi sebagai gembala. Jadi di mana nubuatan Tuhan? Di mana janji Tuhan? Janji yang Tuhan ucapkan melalui hambanya Mika. Hai Bethlehem Efrata. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Tetapi engkau hai rumah roti. Bethlehem rumah roti. Efrata. Tetapi engkau tempat yang diberkati. Tempat yang berbuah lebat. Mana berkatnya? Mana buah lebatnya? Terbukti Bethlehem Efrata adalah tempat yang dilupakan. Orang sudah lupa itu adalah kota raja. Orang sudah lupa sejarahnya bahwa di tempat itu dilahirkan seorang raja hebat. Raja yang dinubuatkan dari Alkitab. Ingat lagi Kejadian 49 ayat 10. Dikatakan, Yehuda, engkau adalah singa. Ya kan? Dilambangkan dengan singa. Makanya kita dengar istilah singa dari Yehuda. Karena nickname atau nama lain, nama alias daripada Yehuda itu adalah singa. Makanya dikatakan singa dari Yehuda. Orang-orang keturunan Yehuda sekarang dinamakan, atau maksudnya mereka mempunyai nickname itu singa dari Yehuda. Begitu. Tapi apa singanya? Ompong, saudara. Singanya tidak ada kekuatan. Singa yang kurus. Singa yang tidak menunjukkan kegarangannya. Yusuf sendiri pindah dari Bethlehem pergi ke tempat lain. Tidak tinggal di Bethlehem Efrata. Mana janji Tuhan? Dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata.
Ini kan jelas menunjuk kepada kota yang spesifik. Bukan Bethlehem Sebulun, tapi Bethlehem Efratah. Begitu ya, tempatnya ini di dekat Yerusalem, kurang lebih 7 mil ya, kira-kira seperti itu. Tidak jauh dari Yerusalem, di daerah selatan. Tetapi saudara, tadi saya katakan Yehuda ini dijuluki singa. Singanya mana? Singa yang ompong. Kotanya yang dikatakan rumah roti. Mana kenyataan rumah roti? Sudah menjadi tergerus. Sudah menjadi sangat kecil sekali. Menjadi satu desa yang dilupakan orang. Kalau orang cerita tentang Daud di sana, orang tidak akan terkesima lagi dengan cerita-cerita tentang Daud. Siapa itu Daud? Sudah dilupakan, saudara. Efrata yang dikatakan kota yang berbuah-buah lebat. Mana buahnya? Miskin di sana. Bahkan kehidupan di Bethlehem Efrata itu, pekerjaan utama orang-orangnya sebagai shepherding, sebagai gembala. Gembala apa? Pekerjaan yang sangat hina sekali, saudara. Rendah sekali. Tidak ada uangnya di sana, tidak ada harga dirinya di sana, tidak ada kehormatan di sana, tidak menjanjikan masa depan. Apakah firman Tuhan ini masih bisa dipercaya? Mika 5, sekali lagi saya bilang, saya ucapkan ayat ini, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bethlehem Efrata dilupakan Tuhan. Sejarah tentang Daud dilupakan Tuhan. Kota yang penuh berkat, rumah roti, kota yang berbuah-buah itu dalam artinya Efrata itu fruitful, berbuah lebat, sudah tidak ada lagi buahnya di situ. Nah, kita tahu bersama Maria, seorang keturunan Raja Daud yang lahir dari klan atau suku Yehuda, akhirnya menikah dengan Yusuf, seorang dari klan Yehuda. Kan biasanya begitu kan? Dari family yang sama, dari asal yang sama menikah. Jadi dua-dua orang ini adalah dari suku Yehuda, dari keturunan Raja Daud. Saya sudah membahas tentang keturunan Yesus. Garis keturunan Yesus yang lebih tepat itu ditarik dari garis keturunan Maria, bukan Yusuf. Karena Yusuf bukan ayah Yesus. Untuk melihatnya, lihat di dalam Lukas 3, mulai dari pasal 23, dan selanjutnya bisa dilihat di sana. Jadi Maria adalah keturunan Raja Daud. Yusuf juga keturunan Raja Daud. Tapi saya mau tekankan Maria adalah orang yang mengandung dan melahirkan Yesus tanpa perantaran seorang pria. Jadi Yesus memang secara manusia adalah anak Maria, bukan anak Yusuf. Nah, Alkitab tetap benar janji Tuhan bahwa memang Maria adalah keturunan Yehuda. Garis keturunannya dari Raja Daud. Itu sebabnya Yesus itu lahir dari keturunan Raja Daud. Nah, tapi apa yang saudara kita periksa? Dalam Lukas 1, saudara baca di situ Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret. Jadi tidak ada catatan yang menggembirakan tentang Bethlehem Efrata. Meskipun Mika sudah menubuatkan bahwa kota ini penuh dengan kehebatan. Bethlehem itu rumah roti, Efrata itu fruitful, berbuah lebat penuh berkat. Lalu Bethlehem ini pernah melahirkan raja hebat.
Saya mau tunjukkan kepada saudara. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Samuel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Mengapa Tuhan menolak? Karena Saul adalah raja dari suku Benyamin. Suku Benyamin Anda periksa di dalam Kejadian 49 tidak pernah dinubuatkan menjadi raja. Jadi Tuhan tidak pernah memilih suku Benyamin untuk menjadi raja di Israel. Siapa yang dinubuatkan Kejadian 49 ayat 10? Yehuda akan mewarisi tongkat kerajaan. Jadi kan bingung ini sejarah di Israel. Tuhan nubuatkan mereka rajanya harus dari Yehuda, mereka sendiri mengangkat raja dari suku Benyamin. Ini bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, makanya periksa firman itu hati-hati. Selidiki firman Tuhan. Belajar sound doktrin. Jangan membangun ajaran sendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pasti ditolak oleh Tuhan. Sound doktrin itu ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang tepat, ajaran yang tidak terkontaminasi, ajaran yang diajarkan oleh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan tidak pernah bertentangan. Kalau engkau membangun kebiasaan hidup, praktek hidup yang tidak berdasarkan sound doktrin, maka praktek-praktek hidup itu ditolak Tuhan. Percuma, saudara. Begitu. Maka saya sudah berkali-kali bilang, kalau ada di gereja yang ajarannya tidak benar, ajarannya tidak sound doktrin, ajarannya kompromi, ajarannya cuma motivasi belaka, tidak pernah mengajar umat Tuhan bagaimana takut Tuhan, belajar firman, ya keluar dari situ, percuma bertahun-tahun di situ, tidak ada manfaat, faedahnya. Ini kita bicara untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Dan bukan untuk menyia-nyiakan waktumu. Lihat di sini Tuhan bilang kepada Samuel, aku menolak Saul sebagai raja Israel. Meskipun Saul dipilih oleh suara terbanyak. Saudara, suara terbanyak itu tidak menunjukkan itu benar. Banyaknya orang tidak menunjukkan bahwa Allah itu senang dengan hal itu. Di hadapan Tuhan itu bukan persoalan banyak atau sedikit, tapi persoalan mentaati firman Tuhan, menyelidiki nubuatan Tuhan, mengetahui sound doktrin. Jadi engkau jangan takut kalau engkau berdiri sendiri, tidak ada orang yang mendukung, tapi engkau tahu itu adalah sound doktrin, percaya bahwa Tuhan yang akan membelamu. Jadi jangan mencari perkenanan manusia, cari perkenanan Tuhan. Lihat Tuhan bilang kepada Samuel, isi tabung tandukmu dengan minyak. Lihat, saya sudah jelaskan ini. Kata tabung tanduk. Jadi minyak itu diisi di dalam tabung tanduk. Untuk mengurapi Daud. Tapi ketika Samuel mengurapi Saul, minyaknya itu diisi di buli-buli tanah liat. Tanah liat itu menyatakan kan pekerjaan tangan orang, dibikin buli-buli, dibikin pot. Tapi tanduk ini adalah berasal dari hewan. Jadi dua hal ini harus dilihat. Memang Saul tidak akan lama memerintah. Samuel tahu hal itu. Makanya dia mengurapi Saul dengan minyak dari buli-buli tanah liat. Lihat dikatakan firman Tuhan, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Allah yang menyediakan, I have provided my king, dikatakan oleh Alkitab. Tuhan sendiri yang menyediakan rajanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin engkau melihat ini dengan benar. Daud adalah raja yang muncul, bukan dari pilihan manusia, tetapi raja yang muncul dari ketetapan Tuhan. Kejadian 49
ayat 10 bahwa Yehuda akan memimpin Israel sebagai raja. Dan Daud adalah orang pertama yang menjadi raja dari klan Yehuda, dari suku Yehuda. Dan nubuatan ini tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Daud menjadi raja, maka orang Israel hidup di dalam kehendak Tuhan, sesuai apa yang Tuhan firmankan. Nah, kita lihat Maria dan Yusuf. Kita balik dalam kisah mereka. Mereka tidak tinggal di Bethlehem. Mereka tinggal di Nazaret. Karena saya bilang, Bethlehem Efrata tidak ada yang menjanjikan di sana secara ekonomi, future, secara keuangan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Semuanya sudah dilupakan. Bahkan di tempat itu, pekerjaan utamanya itu pekerjaan rendahan gembala. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 1 ayat 39 katakan beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Maria baru mengandung Yesus, saat dia menerima firman itu, kehamilannya mungkin baru 1-2 hari atau 1 minggu, dari Nazaret dia mengunjungi sepupunya Elisabet dan suaminya Sakaria di En-Karim. En-Karim itu berdekatan dengan Bethlehem. Maria ini mengunjungi Elisabet dan Alkitab katakan di sana, Lukas 1 ayat 56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet. Saudara, karena En-Karim ini letaknya jauh dari Nazaret, 145 km jaraknya. Maria tinggal di Nazaret. Nazaret itu di utara. Sementara En-Karim atau Bethlehem itu di selatan. 145 kilo jaraknya. Berjalan ke sana kurang lebih 8 sampai 10 hari. Ya katakanlah 5 sampai 10 hari tergantung engkau jalannya cepat atau jalannya lambat. Berhenti-berhentinya banyak atau jalan terus. Ya tergantung begitu. Karena perjalanan zaman dulu tidak bisa diprediksi. Mereka belum mengendarai mobil. Ya kalau sekarang, kalau dari Nazaret itu ke Bethlehem itu hanya melewati tol Yitzhak Rabin tol itu, ya tidak lama jalannya itu kalau naik mobil itu. Begitu. Ya kurang lebih 1 jam atau 2 jam begitu kalau jalan santai driving, itu hanya ditempuh 2 jam dari highway Yitzhak Rabin Highway ya, dari Nazaret ke Bethlehem atau ke En-Karim. Maria tinggal 3 bulan lamanya di sana. Jadi dia sekaligus mengurus sepupunya itu Elisabet yang hamil di masa tua. Dia membantu keperluannya. Ya memang begitu saudara kan, saling membantu satu sama lain. Sampai Elisabet melahirkan. Pada waktu Maria terima firman, Elisabet sudah mengandung 6 bulan. Jadi Alkitab catat dia tinggal 3 bulan. Asumsi saya dia tinggal sampai Yohanes Pembaptis lahir, sampai segala sesuatunya oke. Dia tanya kepada Elisabet, bagaimana sepupuku, apakah sudah oke? Kalau sudah oke, saya akan balik lagi ke Nazaret. Maria tidak menyangka 1 hari kelak dia akan dikembalikan oleh Tuhan ke Bethlehem. Kalau dia sudah tahu dia akan melahirkan di Bethlehem, dia akan tinggal di En-Karim itu. Kenapa harus buang-buang waktu? Dikatakan dia tinggal 3 bulan lamanya lalu balik lagi ke Nazaret. 145 km lagi pulang lagi. Jadi pulang pergi itu jarak berapa? Hampir 300 kilo. 290 kilo. Pergi 145, pulang 145.
Saudara, tetapi Alkitab katakan, janji Allah tidak akan pernah gagal. Firman Allah tidak mungkin gagal. Katakan amin. Amin. Apa yang Tuhan firmankan akan terjadi. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Tuhan tidak pernah mengabaikan janjinya meskipun situasi berubah. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya meskipun segala sesuatu yang terjadi di sekitar umatnya tidak seperti apa yang firman Tuhan katakan. Melalui peristiwa politik, maka Maria dan Yusuf harus pulang ke Bethlehem. Firman Tuhan di dalam Mika 5 ayat 1 digenapi. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa Allah yang engkau sembah adalah Allah yang ajaib. Dia tidak akan melupakan theopneustosnya. Apa yang dia firmankan akan dilakukan sekalipun situasi tidak pernah mendukung firman itu. Sekalipun sejarah berkata lain, sekalipun apa yang engkau lihat berbeda. Tetapi Allah adalah Allah yang memegang sejarah. Katakan amin. Amin. Allah memegang sejarah dalam hidupmu. Allah memegang sejarah dalam hidup Maria dan Yusuf. Allah memegang sejarah dalam hidup umatnya. Melalui peristiwa politik, Yusuf dan Maria akhirnya pulang ke Bethlehem. Mereka tidak pernah menyangka, Maria tidak pernah menyangka dia akan melahirkan Yesus di Bethlehem Efrata. Mereka berpikir Nazaret yang lebih baik. Tetapi Tuhan katakan, tetapi engkau melalui Nabi Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Bethlehem Efrata ini paling kecil. Daripadamu akan bangkit bagiku. 1 Samuel 16 ayat 1. I have provided my king. Jadi Allah lah yang menyediakan. Bagi Allah lah kemuliaan. Dari Allah lah segala sesuatu. Allah lah yang membuat sejarah. Allah lah yang menggenapi firman-Nya. Allah lah yang menjaga firman-Nya agar firman-Nya terjadi sesuai dengan nubuatnya. Karena firman Allah selalu benar, firman Allah selalu benar, firman Allah selalu benar. Final dan absolut, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Tuhan memberkati engkau ketika engkau mentaati firman-Nya yang ajaib tersebut. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya mau katakan, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, Tuhan Yesus akan datang. Blessings.